Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Zia Ulbar. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. DPR RI melalui rapat paripurna setujui pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI masa jabatan 2024-2029 guna menampung dan menelaah aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPR RI baik secara langsung maupun tidak langsung. DPR RI melalui rapat paripurna yang digelar tadi pagi menyetujui pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI masa jabatan 2024-2029 dengan jumlah anggota sebanyak 19 orang. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengatakan, badan ini dibentuk dengan tujuan menampung dan menelaah aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPR RI, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, Badan Aspirasi Masyarakat juga bertugas untuk melakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat tanpa mengurangi kewenangan AKD yang berkaitan dengan aspirasi tersebut. Adapun tugas Badan Aspirasi Masyarakat adalah 1. Menampung aspirasi masyarakat secara langsung dan tidak langsung. 2. Menghimpun dan menelaah terhadap aspirasi masyarakat. 3. Menyampaikan hasil penelaahan kepada AKD terkait untuk ditindaklanjuti. 4. Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut oleh AKD. 5. Melakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang bersifat umum dan tidak mengurangi kewenangan AKD terkait. Dan 6. Menerima aspirasi masyarakat dalam rangka melaksanakan meaningful participation pada setiap tahapan pembahasan rancangan undang-undang. Puan Maharani juga menyampaikan untuk periode 2024-2029 jumlah komisi di DPR RI bertambah dari semula 11 komisi menjadi 13 komisi. Upaya ini diharapkan bisa memperluas wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka secara lebih terstruktur. Panji dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menambah jumlah alat kelengkapan Dewan yakni 2 komisi dan 1 badan baru guna menyelaraskan dan mengawal program-program pemerintahan baru serta memudahkan anggota legislatif dalam menyerap aspirasi masyarakat. DPR RI menambah jumlah alat kelengkapan Dewan atau AKD yakni 2 komisi dan 1 badan baru. Penambahan AKD ini bertujuan untuk menyelaraskan dan mengawal program-program pemerintahan baru yang diperkirakan juga akan memperluas jumlah pos kementerian. Anggota DPR RI Meiti Rahmatia menyatakan penambahan AKD ini akan memudahkan anggota legislatif dalam menyerap aspirasi masyarakat. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan, terutama di sektor pendidikan dan pelayanan publik. Kita sebagai perwakilan daerah yang ada di Sulsel, mudah-mudahan dengan bertambahnya kementerian dan mitra kami akan mempermudah tentunya penyerapan aspirasi masyarakat lebih cepat lagi, serta pembangunan pemerintahan lebih dimudahkan. Kemudian dari sektor pendidikan juga, mutu pendidikan, pelayanan dan sebagainya. Tentunya berharap warga Sulawesi Selatan untuk lebih maju lagi. Ya. Selain menambah jumlah komisi dari yang sebelumnya 11 komisi menjadi 13 komisi, DPR RI juga membentuk Badan Aspirasi Masyarakat yang bertugas menampung dan mempercepat tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada komisi terkait. Andri Triana, TVR Parlemen melaporkan. Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI meraih penghargaan dalam kategori pelayanan dan komunikasi publik pada Ajang Kementerian dan Lembaga Negara Award 2024 sebagai bentuk dorongan untuk terus meningkatkan akuntabilitas kegiatan DPR RI dan memastikan agar publik mengetahui apa yang diperjuangkan oleh wakil mereka. Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI meraih penghargaan dalam kategori pelayanan dan komunikasi publik pada Ajang Kementerian dan Lembaga Negara Award 2024 yang diselenggarakan oleh iNews. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas upaya Biro Pemberitaan Parlemen dalam menyebarkan informasi secara transparan kepada publik terkait kegiatan kedewanan. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan,
Penghargaan ini menjadi dorongan untuk terus meningkatkan akuntabilitas kegiatan DPR RI dan memastikan agar publik mengetahui apa yang diperjuangkan oleh wakil mereka. Saya kira penghargaan dari E-News ini menjadi satu semangat untuk kedepannya memastikan setiap alat kelengkapan Dewan, setiap kegiatan Dewan itu memang menjadi bagian dari akuntabilitas yang harus terus dipelihara dan apapun harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Sementara itu, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi bersyukur atas penghargaan ini dan berkomitmen untuk terus menyampaikan informasi yang relevan dan menarik melalui berbagai platform. Publik ya, jadi kita mencoba berusaha untuk selalu menyampaikan informasi tentang kinerja DPR dan anggota DPR kepada halayak, kepada publik melalui beberapa platform ya, terutama televisi dan radio parlemen dan beberapa platform lainnya di Metaxos. Ini tentu akan memacu semangat kita ke depan ya. Apresiasi adalah salah satu cara untuk kita meningkatkan semangat kita untuk bekerja lebih baik. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Berdasarkan data BPS per September 2024, angka deflasi di Indonesia mencapai 0,12%, disebabkan oleh dua faktor, yakni penurunan daya beli kelas menengah masyarakat serta ketidakpastian kondisi politik Indonesia akibat masa transisi pemerintahan Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Sekarang kita sedang ada di balik kursi. Wah, di balik kursi ada sofa kayaknya. Terjun ke politik yang pertama karena memang saya memiliki ketertarikan sama politik itu udah lama, udah sekitar 7-8 tahun belakangan ini. Makanya saya maju sebagai calon legislatif kemarin melalui PDI Perjuangan, dapilnya Jabar 2. Politik atau komedi? Hari ini politik, tapi saya lahir dari dunia komedi, saya sangat mencintai profesi. Gombalan itu kan main-main, aku nggak main-main, aku serius sama kamu. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17. DPR RI menilai penurunan kelas menengah disebabkan karena tidak adanya keseimbangan antara pendapatan masyarakat dengan kenaikan harga di pasar, sehingga berdampak pada penurunan daya beli. Fenomena deflasi beruntun merupakan peringatan bagi pemerintah untuk segera menyesuaikan kebijakan ekonomi negara. Seperti apa tantangan pemerintahan baru dalam mengatasi anjloknya daya beli masyarakat? Simak informasi mendalam yang telah dirangkum dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Sejak bulan Mei hingga September 2024, Indonesia mengalami deflasi selama 5 bulan berturut-turut. Berdasarkan data BPS, per September 2024, angka deflasi di Indonesia mencapai 0,12%. Hal ini disebabkan setidaknya oleh dua faktor, yakni menurunnya daya beli masyarakat dan kelas menengah, serta ketidakpastian kondisi politik Indonesia.
akibat masa transisi pemerintahan Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menyoroti hal tersebut, anggota DPR RI Mukhtarudin menilai menurunnya kelas menengah disebabkan karena tidak adanya keseimbangan antara pendapatan masyarakat dengan kenaikan harga di pasar, sehingga berdampak pada penurunan daya beli. Diketahui jumlah kelas menengah turun drastis dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, kelas menengah mencapai 57,33 juta orang, sementara pada tahun 2024 hanya sebanyak 47,85 juta orang. Untuk itu, pemerintah harus memberikan berbagai insentif terhadap masyarakat kelas menengah untuk menciptakan kestabilan ekonomi dan mengantisipasi naiknya angka kemiskinan. Maka pemerintah perlu mempersiapkan langkah insentif apa yang diberikan ya kepada kelas menengah ini supaya mereka tidak langsung secara masif turun kelas rame-rame turun kemiskinan kan tambah menjadi beban ya, sehingga subsidi jadi meningkat. Nah, insentif ini yang perlu dipertimbangkan pemerintah terhadap kelas menengah. Terus apakah dia insentif perumahan, apakah transportasi dan lain-lain yang harus dipikirkan. Sementara kan mereka nggak dapat apa-apa nih kelas menengah nih. Subsidi nggak dapat, ya, insentif nggak dapat, ya, mereka dianggap mampu. Sekarang mereka turun, ya, gaji mereka tidak naik, ya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh kebijakan. Insentif kelas menengah perlu dipikirkan supaya mereka tidak tetap menjaga daya belinya, gitu loh. Dengan daya beli naik, berarti deflasi juga akan berangsur-angsur membaik, gitu loh. Karena kan indikasinya kan karena daya beli masyarakat menurun. Fenomena deflasi beruntun merupakan peringatan bagi pemerintah untuk segera menyesuaikan kebijakan ekonomi negara. Meskipun deflasi diprediksi akan berakhir pasca dilantiknya presiden terpilih, namun pemerintah tetap perlu menjaga kebijakan fiskal dan cadangan devisa negara dalam APBN yang berperan sebagai shock absorber. Pemerintahan mendatang diharapkan mampu memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang untuk mengatasi kondisi ekonomi saat ini, utamanya yang mempengaruhi kemampuan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat. DPR RI juga ingatkan pemerintah untuk terus mengontrol kenaikan harga komoditas guna meredam potensi kenaikan inflasi dan deflasi. Anggota DPR RI periode 2024-2029 telah dilantik, yang sebagian besar diisi oleh wajah-wajah baru. Informasi selengkapnya sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Saya Hasbiallah Ilyas, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Saya mencalonkan DPR RI atas perintah partai. Alhamdulillah terpilih. Masyarakat kita hari ini mungkin sudah bosan dengan janji-janji politik, tapi yang terpenting masyarakat itu apa yang kita sudah kerjakan selama ini. Selama saya di DPRD 15 tahun, KJP aja tidak cukup. Nah, ini program yang dari Senayan ini, dari DPR RI itu yang kita akan berikan kepada masyarakat. Salah satu contoh pendidikan. Benar atau tidak, anggota Dewan itu harus pakai fatwa kemana-mana? Enggak. Benar atau tidak, 3 fungsi DPR adalah pengawasan, legislasi, dan anggaran? Ya, betul. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17. Tak heran banyak harapan yang disematkan bagi kinerja DPR RI periode mendatang agar bisa lebih memberikan impact di masyarakat.
Lantas seperti apa gagasan dan ide kreatif pada anggota DPR RI yang baru saja dilantik? Berikut laporan dari rekan kami Vincent Aldi dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sudah berada di Nusantara 2 dan hadirnya banyak wajah-wajah baru di legislatif tentunya membawa warna baru bagi DPR RI. Dan kita akan kulik sedikit tentang salah satu anggota baru ini, yaitu Ibu Mahdalena dari fraksi PKB dan untuk pemilihan NTB 1. Ibu, selamat Bu pertama kali. Iya, makasih banyak. Terkait visi misi apa yang akan Ibu bawa untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia? Ya. Terkait visi misi yang pastinya mudah-mudahan ke depan kita bisa menjadikan Pulau Sumbawa jauh lebih makmur daripada sebelumnya. Amin. Mudah-mudahan itu doa kita semua yang berasal dari Dapil NTB 1. Oke Bu, terkait isu-isu di daerah pemilihan Ibu sendiri ada dilema seperti apa sih Bu sebenarnya? Kalau terkait isu dan permasalahan tentu setiap daerah punya masalah masing-masing ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan ke depan mulai besok kita mulai akan gaspol, jadi bagaimana kita petakan dulu, jadi permasalahan apa di setiap daerah kan permasalahan berbeda-beda. Nanti tentu kita harus langkah awal ya petakan dulu permasalahan di setiap daerahnya. Nanti kemudian kita akan carikan win-win solution terbaik. Mudah-mudahan nanti apapun penyelesaian yang pastinya mudah-mudahan itu menjadi solusi yang terbaik buat masyarakat yang ada di Pulau Sumbawa. Harapan Ibu nih terkait Ibu sudah terpilih di sini. Untuk kesejahteraan masyarakat di NTB seperti apa Bu harapannya? Apa yang bisa Ibu lakukan nanti ke depannya? Ya, untuk masyarakat kemudian kebetulan kemarin kami di Partai PKB diberikan pilihan komisi, yaitu komisi jadi kemarin saya concernnya di komisi 6 atau 8, jadi nanti mudah-mudahan dari partai ataupun Pak Ketum nanti bisa mengabulkan untuk di Komisi 8. Jadi Komisi 8 itu berkaitan dengan Kementerian Agama, Kementerian Sosial. Kemudian karena ini kebetulan lumayan nyambung dengan kehidupan sehari-hari saya. Jadi di masyarakat, jadi mudah-mudahan kebetulan di Pulau Sumbawa itu masih banyak sekali masyarakat miskin, kemudian yang masih butuh bantuan kayak program-program dari pemerintah. Jadi tentu saya lebih concern ke sana karena melihat masyarakat banyak sekali yang masih miskin dan mudah-mudahan dengan program-program dari pusat tentunya akan bisa membantu dan meringankan beban-beban mereka tentunya. Terima kasih Ibu. Ya, makasih selamat banyak. bertugas Ibu. Ya, makasih banyak. Oke, siap. Ya. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan Ibu Mahdalena dari fraksi PKB dan untuk pemilihan NTB 1. Dan sekian dari saya, terima kasih dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Halo, saya Meli Guslow. Saya dari fraksi Partai Gerindra, daerah pemilihan Dapil Jawa Barat 1. Kalian sedang menyaksikan program Di Balik Kursi. Sebenarnya dunia politik, dunia yang betul-betul nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Sama sekali, 1% pun nggak terbayangkan. Tapi ketika saya punya profesi sebagai pencipta lagu, sebagai musisi, ada beberapa hal yang sepertinya memang harus saya perjuangkan di dalam. Khususnya di Undang-Undang Hak Cipta yang masih banyak harus dibenahi. Si para seniman gitu. Ngomongin soal seni itu bukan cuma di lagu aja ya, kita melebar ke budaya dan lain-lain. Hari lahirnya engkau Indonesia, merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Deg-degan. Mendadak lupa. Let's dance together. Get on the dance floor. The party will start. Like that. Let's dance together. Let's party and turn off the light. Aku lagu sendiri suka nggak apa. Tetap kahiji. Rukun sakabehna. Gitulah pokoknya mah. Segera hanya di TVR Parlemen.
Anda kembali di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Nazia Sudirja. Terima kasih rekan Zia dan selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas berita yang menjadi headline di media online nasional pada hari ini. Kita langsung saja pemirsa, pada berita pertama ini ada angin segar perumusan kebijakan perolehan kursi perempuan DPR 2024-2029 capai tertinggi dalam sejarah. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa, di sini beberapa media online menyoroti terkait hal tersebut, di mana anggota DPR RI, Siti Mukaromah, soroti perolehan kursi perempuan di DPR RI periode 2024-2029 menjadi yang tertinggi dalam sejarah, yakni sebanyak 127 orang yang periode sebelumnya hanya 120 orang. Selain itu pemirsa, kehadiran calon anggota legislatif baru baik di internal maupun dari partai lain menjadi salah satu indikator kaderisasi di partai politik berjalan dengan baik. Sebagaimana diketahui pemirsa, situasi pemilihan umum 2024 ini memiliki tantangan yang berbeda dari pemilu sebelumnya. Namun salah satu yang menjadi kelebihan dari politisi perempuan yaitu keluasan dalam menghadapi situasi di lapangan. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu tambahan 2 komisi dan 1 badan sebagai wujud DPR kawal pemerintahan baru. Dapat Anda saksikan lagi di layar kaca Anda pemirsa. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani sebut akan ada penambahan alat kelengkapan Dewan sebagai bentuk kesiapan DPR RI dalam mengawal pemerintahan baru, Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029. Penambahan ini diantaranya yakni 2 komisi dan 1 badan yakni Badan Aspirasi Masyarakat. Adapun terkait dengan mitra dari tiap komisi akan diumumkan setelah pemerintahan terpilih mengumumkan kementeriannya terlebih dahulu. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad sebut setelah Rapim dan Bamus diselenggarakan, maka berikutnya pimpinan alat kelengkapan Dewan yang telah disepakati dilantik dalam rapat paripurna DPR RI yang digelar pada hari ini sehingga dapat mulai efektif bekerja per Rabu 16 Oktober 2024. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu angin segar perumusan kebijakan perolehan kursi perempuan DPR 2024-2029 capai tertinggi dalam sejarah, serta tambahan 2 komisi dan 1 badan sebagai wujud DPR kawal pemerintahan baru. Demikian dari saya pemirsa, saya Nazia Sudirja, kembali ke rekan Zia. Terima kasih rekan Nazia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Zia Ulbar beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.